Aku pasti tahu lah apa yang kamu suka. Malahan nih ya, aku sampai nyari cemilan apa aja nih yang kamu suka. Terus aku beli deh. Kamu so sweet banget sih. Beruntung aku punya pacar kayak kamu. Tapi boleh nggak sih sesekali kita pacarannya jangan di sini? Aku tuh pengen kita sesekali pacaran di mall. Ngapain kita pacaran di mall? Di sana tuh selalu rame. Mending di sini aja. Udaranya sejuk, terus juga nggak terlalu panas, nggak banyak orang juga. Kita bisa bebas ngapa-ngapain. Ngapain juga capek-capek ke mall sih? Udara pagi ini seger banget. Ya, rambut udah kece badai. Tinggal ngapel ke rumah Neng Dita. Pagi Bu RT, Mbak Koko. Waduh, udah cantik-cantik aja nih. Mau pada kemana? Pagi juga, Diko. Rambut kamu udah klimis gitu. Pasti mau ke rumah Dita ya? Iya, Mbak Koko. Kok tahu sih? Mbak Koko ini pasti cenayang ya. Tahu aja. Enak aja saya dibilang cenayang. Diko, saya peringatkan kamu ya, buat gak pacaran di semak-semak lagi. Kamu itu kalau pacaran lihat tempat lah, masa di semak-semak sih, gak modal banget. Aduh Bu RT, saya itu bukannya nggak modal. Tapi ya, asal Bu RT tahu nih, saya itu nggak mau kalau pacarannya yang biasa-biasa aja. Pengennya yang jarang dilakuin sama orang lain. 11-12 sama gak modal sih. Bukan cuma itu Dito, kamu sama Dita itu kalau pacaran suka lupa waktu. Daripada kalian digerebek warga, mending tobat deh. Hah, Bu RT ini kayak nggak pernah muda aja, pakai nyuruh tobat segala. Masa muda itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin Bu RT. Cari pengalaman yang banyak, salah satunya pacaran di semak-semak. Itu mah pengalaman yang gak bermanfaat. Bang Diko, hai abang. Neng Dita, baru aja abang mau ke rumah, udah ketemu aja di sini. Kita emang jodoh ya. Spesies versi betinanya datang nih Bu. Daripada kita muak ngeliat kebucinan mereka, mending kita pergi aja yuk. Ayo Bu. Diko, Dita, kami pergi dulu ya. Mari. Mereka kok buru-buru banget sih. Bu RT dan Mbak Koko gak suka ya sama aku. Jangan mikir gitu ya Neng Dita. Bu RT dan Mbak Koko itu emang lagi sibuk, makanya mereka pulang duluan. Kamu tenang aja. Siapa sih yang gak suka sama kamu? Bang Diko bisa aja. Nah gitu dong senyum. Daripada cemberut terus, mending kita pacaran aja. Yuk kita pacaran. Ayo abang. Abang Diko bisa aja. Emang nanti kalau aku keriput terus rambut aku udah putih semua, Bang Diko masih mau sama aku? Kok nanyanya gitu sih? Ya jelas aku mau lah. Aku kan cinta sama kamu, bukan karena fisik, tapi karena hati. Waduh, si Diko sama si Dita masih aja pacaran di semak-semak. Gak takut digigitin nyamuk apa ya? Pacaran itu di tempat yang enak, ini malah di semak-semak pinggir sawah. Mana sekarang udah mau maghrib. Woi, kalian berdua itu kalau pacaran kayak gak ada tempat lain aja ya? Masa di semak-semak mulu sih? Gak usah ganggu deh Pansip. Mau dimanapun yang penting sama pacar. Gak kayak Pansip yang gak punya pacar. Tahu nih, Pak Hansip iri ya karena kita pacaran. Makanya cari pacar Pak Hansip, jangan jomblo terus. Buju Bu Neng, saya malah di roasting. Gak ada yang iri ya sama kalian. Ya terus ngapain ganggu kita pacaran? Ini mau maghrib, emangnya kalian gak takut apa? Enggak tuh, mending Pansip aja yang pergi deh. Kita masih mau pacaran. Bener-bener nih ya orang berdua. Saya nggak mau tahu mau kalian takut atau enggak. Mending kalian pulang. Udah mau malam ini. Awas ya kalau sampai saya balik lagi ke sini dan kalian belum pulang, saya laporin ke Pak RT. Dih, kok malah ngancem sih? Tahu nih, nggak usah didengerin. Ya ampun, udah malam gini masih aja pacaran di semak-semak. Ini harus dilaporin ke Pak RT. Udah dikasih tahu malah ngeyel. Neng Dita, kita pulang yuk. Ini udah malam loh. Ya, padahal aku masih pengen berduaan sama Bang Diko. Sebentar lagi ya. Kan masih bisa besok, Neng. Sekarang kita pulang dulu aja. Aku takut nanti kamu dicariin sama ibu dan ayah. Mending kita pulang aja ya. Ya udah, ayo. Ku tak mau cintaku dikocok-kocok. Ku tak mau sayangku dikocok-kocok. Asyik. Akhirnya bersih juga. Cantik sekali kamu skuter. Pak, ada yang mau aku omongin nih. Ini soal Diko dan pacarnya. Apa bu sama mereka? Mereka bikin masalah, Diko dan pacarnya itu sering sekali pacaran di semak-semak, Pak. Aku udah larang mereka, tapi tetap aja nggak didengar. Udah deh bu, nggak usah diurusin. Yang penting mereka nggak melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Mungkin aja kan mereka tuh nggak punya uang buat ke tempat yang lain, makanya pacarannya di sana. Bukan gitu, Pak.
Masih mending kalau cuma pacaran sebentar di sana. Mereka tuh sering banget pacaran dari siang sampai malam di sana. Bahkan ya, banyak banget sampah yang berserakan. Waduh, serius Bu? Kok aku baru tahu ya Bu? Ya ampun kamu ini, emangnya kemana aja sih? Orang-orang udah pada rame. Ya maaf Bu, aku kan dari kemarin ngurusin masalah anak yang sering minum sirup haram itu. Makanya nggak sempat mikirin masalah yang lain. Pak RT, saya mau lapor Pak. Ini masalah soal Diko dan Dito. Duh, saya baru aja ngobrolin soal mereka juga. Masalah apa sih mereka lakuin tuh? Seperti biasa Pak RT, mereka pacaran di semak-semak. Padahal sorenya udah saya ingetin agar cepat pulang. Nyampe malam mereka belum pulang juga. Tuh kan Pak, aku bilang juga apa? Mereka berdua itu benar-benar bikin risih. Kamu jangan diem aja, kamu harus bertindak. Terima kasih Pansip atas laporannya. Nanti akan saya tegur tuh si Diko dan pacarnya itu. Semoga cepat selesai deh masalah ini. Soalnya banyak warga yang sudah mulai risih Pak RT. Jangan sampai gara-gara kebiasaan Diko sama Dita itu bikin warga jadi gak nyaman. Lihat nih, aku bawa cemilan. Kita bisa makan ini sambil ngobrol-ngobrol saya. Jarang-jarang kan kita makan cemilan bareng begini. Wah, makasih ya Bang Diko. Tahu aja kalau aku itu suka ngemil. Ngobrol jadi lebih santai deh kalau sambil ngemil kayak gini. Aku pasti tahu lah apa yang kamu suka. Malahan nih ya, aku sampai nyari cemilan apa aja nih yang kamu suka. Terus aku beli deh. Kamu so sweet banget sih. Beruntung aku punya pacar kayak kamu. Tapi boleh nggak sih sesekali kita pacarannya jangan di sini? Aku tuh pengen kita sesekali pacaran di mall. Ngapain kita pacaran di mall? Di sana tuh selalu rame. Mending di sini aja. Udaranya sejuk, terus juga nggak terlalu panas, nggak banyak orang juga. Kita bisa bebas ngapa-ngapain. Ngapain juga capek-capek ke mall sih? Iya sih, aku tahu. Tapi pengen kayak temen-temen aja. Mereka banyak tuh pacaran di mall, nonton ke bioskop atau ke kafe dan restoran. Aku banyak lihat postingan temen-temenku di sana. Kita dengerin aku ya. Kamu nggak perlu ngikutin orang-orang. Justru dengan kita ada di sini, kita beda dari yang lain. Mana ada coba orang yang pacaran di semak-semak kayak gini kan? Cuma kita doang. Itu berarti kita itu pasangan yang limited edition. Iya juga ya. Ya ampun, pagi-pagi udah pacaran di semak-semak. Bener-bener nih yuk. Ternyata bener apa yang dikatakan istriku dan juga Pansip. Aku harus menghampiri mereka. Enak aja mereka pacaran di situ. Waduh, pagi-pagi udah pacaran di sini. Kenapa sih kalian itu selalu pacaran di semak-semak? Biar bisa diliatin sama kecebong yang ada di sawah. Oh? Pak RT, bener banget apa yang Pak RT bilang. Kita tuh di sini sambil ngeliatin kecebong. Banyak tau Pak kecebongnya. Padahal saya cuma ngomong asal tadi. Kalian tahu nggak? Apa yang kalian lakukan itu sudah bikin warga yang lain resah. Loh, kenapa bisa bikin resah, Pak? Kita kan gak ngelakuin apapun. Kita cuma ngobrol di sini, Pak. Jangan salah paham. Gimana mereka nggak salah paham kalau kalian aja di sini tiap hari, bahkan sampai malam? Ini peringatan terakhir ya. Saya nggak mau kalian pacaran di sini. Cari tempat yang lain. Pacaranku nggak modal. Tuh kan, apa aku bilang? Kita udah banyak ditegur. Kemarin sama Pak Hansip, sekarang sama Pak RT. Udah, kamu nggak usah dengerin omongan mereka. Mereka itu cuma iri karena nggak bisa pacaran kayak kita. Pak RT juga paling cuma ngancam doang. Udah, nggak usah dipikirin ya. Mending sekarang kita makan aja cemilan ini. Ih, Bang Diko kok keras kepala banget ya? Padahal sebenarnya aku mulai gak nyaman pacaran di tempat ini. Kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Kenapa jalanan ini tiba-tiba serem? Perasaan tiap hari aku lihat sini biasa aja. Kenapa sekarang jadi serem begini? Kok jadi makin serem? Nih aku cepet-cepet deh jalannya. Tempat ini kayaknya mulai angker deh. Kamu kenapa Diko? Kok kelihatannya kayak ketakutan gitu sih? Kamu gak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa Bu RT. Cuma saya ngerasa ada yang aneh aja sama tempat ini. Aneh gimana Diko? Saya dan Bu RT dari tadi jalan lewat sini kok gak ngerasain apapun. Mungkin itu cuma perasaan saya aja kali ya. Saya permisi dulu ya. Mari. Dia kenapa Bu RT? Kok sikapnya aneh banget? Saya juga nggak tahu Mbak Koko. Tapi kok dia kayak ketakutan gitu ya? Mungkin ada orang yang ngejailin dia. Makanya dia merasa takut kayak gitu. Udah nggak usah dipikirin. Kita langsung pulang aja. Sebentar lagi mau malam. Iya Bu RT, ayo. Siapa ini yang buang sampah sembarangan Bisa-bisanya sampah-sampah ini berselakan. Ini pasti kelakuannya Diko dan pacarnya. Mereka itu sering banget pacaran di sini. Ini pasti sampah-sampah mereka, Ucin.
Waduh, kalau kayak gini mereka udah merusak lingkungan ah. Seharusnya lo orang kalau mau pacaran jangan sampai merusak lingkungan seperti ini ya. Pak RT harus tahu ini. Waktu itu saya pernah bilang ke Pak RT, kayaknya dia juga udah negur Diko kok. Tapi tuh anak gak denger juga. Gimana kalau kita orang bersihin sampah ini dulu ah? Oe bener-bener risih melihat sampah banyak kayak gini ya. Nih kebetulan Oe bawa plastik sampah. Sampah-sampahnya bisa dimasukin ke sini ya. Wah, ide bagus tuh. Yaudah yuk kita bersihin aja. Tunggu, kayaknya kita nggak perlu bersihin sampah ini deh. Ada apa Pansip ah? Kalau nggak dibersihin nanti pas hujan takutnya sampah-sampah ini menyumbat selokan. Mending kita bersihin aja sekarang. Bukan gitu maksud saya Ucin. Kita nggak perlu bersihin sampah-sampah ini. Kita jadikan sampah ini sebagai barang bukti kalau di sini memang kotor. Kalau kita sudah melapor Pak RT dan keluarga, biar mereka semua pada tahu. Oe, benar juga lo olang ah. Sampah-sampah ini biar menjadi bukti. Ya udah, ayo sekarang. Oe udah lapel nih. Kita olang ke PLT aja. Bilang kalau ini sudah keterlaluan. Kayaknya si Diko itu nggak bisa kalau cuma ditegur lah. Bener, kita harus mendesak Pak RT. Jangan cuma negur Diko. Dia mau berapa kali pun ditegur gak bakal sadar. Sekarang kita pergi aja. Kita langsung lapor ke Pak RT. Oe, ayo Pansip. Permisi Bu Ida, ini saya Pak RT, bisa berbicara sebentar? Ada Pak RT. Tumben sekali Pak RT kesini. Ada apa ya? Begini Bu Ida, ada yang mau saya bicarain dengan Bu Ida dan Diko. Apa Dikonya ada di rumah? Oh, ada Pak RT. Tapi kalau saya boleh tahu, memangnya ada apa Pak RT? Apa anak saya melakukan kesalahan? Sebenarnya Bu, saya dan warga sudah banyak menasihati Diko untuk tidak pacaran di semak-semak. Cuma ya sama sekali tidak didengerin sama si Diko tuh. Ya ampun, itu anak masih aja pacaran di sana. Maaf ya Pak RT, saya nggak tahu kalau Diko sering pacaran di sana. Saya juga sudah beberapa kali mengingatkan dia. Sudah saya bilangin, saya pikir dia beneran nggak pacaran di situ lagi. Sebentar ya Pak RT, saya panggilkan dulu anaknya. Diko, kesini kamu. Apa Bu? Teriak-teriak gitu, ada apa sih? Pak RT pengen ngomong nih sama kamu. Kenapa Ibu jadi sinis kayak gitu sih? Ada Pak RT. Ada apa Pak RT? Saya nggak tahu lagi harus nasihatin kamu kayak apa Diko. Saya kan udah bilang sama kamu untuk tidak pacaran di semak-semak. Semalam ada warga yang protes ke saya. Mereka bilang di semak-semak tuh yang sering kamu jadiin tempat pacaran itu banyak sampah. Nanti banjir gimana? Itu cuma sampah kecil aja Pak RT. Bukan masalah gede, nggak bakal bikin banjir. Ini bukan masalah sampah kecil atau sampah besar, tapi ini tentang kebersihan lingkungan. Meskipun itu sampah yang kecil, kalau makin dibiarin kan makin banyak. Kamu tidak bisa mengatur lingkungan kayak gitu. Ibu kan sudah bilang sama kamu, jangan pacarannya di semak-semak. Kenapa kamu nggak dengerin omongan ibu sih? Maaf Bu, soalnya di semak-semak itu kan nyaman Bu kalau buat pacaran. Tempatnya sepi, enak bisa mesra-mesraan. Astagfirullah, sing eling Diko. Masih mending kamu nggak digigit ular di sana. Ini peringatan terakhir ya Diko. Saya tidak ingin kamu pacaran di semak-semak lagi. Kalau sampai saya lihat kamu atau ada warga yang lapor, saya tidak akan segan-segan bertindak secara tegas. Ngerti nggak? Ngerti Pak RT, saya minta maaf. Udah kalau gitu saya pamit dulu. Maaf ya Bu Ida sudah ganggu siang-siang begini. Iya Pak RT, nggak apa-apa. Terima kasih ya sudah menegur Diko. Saya pamit. Mari Diko, mari Bu Ida. Ini juga peringatan dari ibu ya. Kalau kamu sampai pacaran di semak-semak lagi, ibu nggak bakal izinin kamu buat pacaran. Kenapa jadi rumit begini sih? Orang cuma mau pacaran aja kok susah banget. Padahal kan di sana juga kita nggak ngapa-ngapain loh. Warga sini aja tuh pada ribet, rese. Kita ngapain sih di sini lagi? Bukannya Pak RT udah peringatin kita ya? Mendingan kita cari tempat lain aja yuk. Sebelum kita cari tempat pacaran yang baru, aku pengen untuk terakhir kalinya kita pacaran di sini. Gak apa-apa kan? Tapi aku merasa nggak nyaman di sini, Bang Diko. Lebih baik kita pergi aja yuk. Kalau enggak, kita pacaran sambil makan bakso Mang Jaja aja yuk. Kita belum pernah loh pacaran di sana. Di sini dulu aja ya. Aku mohon sama kamu, ini untuk yang terakhir kalinya. Tapi aku bener-bener gak nyaman di sini, Bang Diko. Aku merasa aura di sini jadi berubah. Mungkin dulu kita ngerasa nyaman di sini, tapi aku merasa ada yang berbeda di tempat ini. Itu cuma perasaan kamu aja sayang. Orang gak ada apa-apa kok di sini. Loh, kenapa semak-semak ini bergerak? Padahal kan gak ada angin sama sekali. Iya ya, kok gerak kayak gini sih? Loh, kenapa ini? Kenapa tiba-tiba ranting ini melilit tubuhku? Kenapa? Aku sama sekali nggak bisa gerak. Dita, bantuin aku, Dita. Susah banget Bang. Aku nggak bisa bantu kamu. Bang Diko, kamu berubah jadi patung kayu. Lari.
Wah, ngopi di siang hari kayak gini tuh emang enak banget ya Pak RT. Apalagi kopinya gratis dari Pak RT. Oh, Kopi gratis itu emang paling enak ya Pak Hansip. ya iyalah Pak RT. Kayak makanan apapun kalau itu gratis pasti selalu enak. Pak RT, Pak Hansip, tolong. Kamu kenapa Dito? Kok kamu kayak dikejar-kejar hantu gitu, woi? Waduh, Dito, kamu beneran dikejar hantu? Bukan itu Pak RT, Pak Hansip. Aduh, gimana yang ngejelasinnya? Pokoknya Bang Diko berubah jadi patung kayu. Wah, patung kayu? Kok bisa? Jangan bercanda kamu, Dito. Saya serius Pak RT. Untuk apa saya bohong? Kalau Pak RT nggak percaya, ayo ikut saya ke sana. Pak RT, kayaknya ini serius deh. Ayo kita cek aja ke sana Pak RT. Yaudah, yuk kita cek ke sana. Tapi saya takut Pak RT. Saya melihat sendiri kejadiannya. Saya melihat bagaimana Bang Diko berubah jadi patung kayu. Saya benar-benar takut. Kamu nggak perlu khawatir ya. Saya lihat sendiri kok. Biar saya dan Pak Hansip yang lihat aja. Kalau kamu takut lebih baik kamu pulang aja ya. Ya udah Pak RT, kalau gitu saya pulang aja ya. Saya permisi ya. Ya Tati, yuk Pak Hansip kita cek ke sana. Oh, ternyata benar. Sekarang Diko udah berubah jadi patung kayu. Ini semua jadi pembelajaran bagi kita. Bener itu Pak, lihat yang ada di depan kita. Ini adalah simbol sebagai pengingat bagi kita. Pak RT, apa Bu Ida tahu soal ini? Saya tadi udah bilang ke warga untuk memberitahu Bu Ida. Sepertinya dia udah tahu soal patung ini. Saya sudah memberitahu Bu Ida. Dia sangat shock. Dia pasti merasa terpukul dengan apa yang terjadi sama anaknya. Bu, sebaiknya kamu temenin Bu Ida ya. Kasihan dia pasti sangat terpukul dengan apa yang terjadi. Iya Pak, kalau gitu aku permisi ya. Sekarang apa yang harus kita lakukan Pak RT? Sepertinya semak-semak di sini memang membawa malapetaka. Kamu bener Pak Hansip. Sebaiknya kita bersihin aja semak-semak ini. Tapi sebelum itu kita pindahin dulu aja patung kayu Diko ini. Ayo kita angkat patungnya yuk. Berat banget ya. Ini nggak bisa diangkat. Lalu apa yang harus kita lakukan Pak RT? Apa kita biarkan saja patung ini di sini? Ya mau nggak mau nih patung harus tetap di sini. Kita bakar semua semak-semak yang ada di sawah ini. Jangan biarin ada semak-semak lainnya. Oh, apinya menyebar dengan cepat Pak RT. Tapi patung Dito sama sekali tidak tersentuh api ya. Kamu bener Pak Hansip. Tapi saya rasa itu bagus. Karena patung kayu Diko itu bisa jadi pengingat bagi kita semua. Supaya nggak bisa mojok. Kenapa ini semua bisa terjadi, Bu RT? Saya tidak bisa melihat anak saya menjadi patung kayu seperti itu. Saya tidak kuat melihatnya. Yang sabar ya Bu Ida. Mungkin ini semua memang sudah ajab yang harus diterima oleh Diko. Kita semua sudah mengingatkan dia berkali-kali, tapi tetap saja kan dia tidak mendengarkan. Mungkin benar apa yang dikatakan sama Bu RT. Ini semua memang jadi ajab bagi Dito. Tapi kenapa hati saya sulit untuk menerimanya, Bu? Tidak perlu langsung menerimanya Bu. Saya tahu ini memang sulit untuk Ibu Ida, tapi secara perlahan Bu Ida bisa mengikhlaskan Dito. Saya akan mencoba untuk mengikhlaskan Dito, meskipun ini berat. Tidak ada seorang ibu yang bisa ikhlas sepenuh hati melihat anaknya seperti itu. Tapi ini semua demi kebaikan ibu dan juga Diko. Ikhlas memang jalan pilihan terbaik Bu. Terima kasih sudah menemani saya, Bu RT. Saya sekarang sudah jauh lebih baik. Iya, sama-sama Bu Ida. Kalau Bu Ida masih merasa takut belum bisa lihat patung kayu Diko, saya bisa menemani Bu Ida. Sekali lagi terima kasih ya, Bu RT. Saya kasihan banget sama patung kayu ini. Untuk apa ngasihanin dia? Ini emang sudah azab yang pantas untuk diterima. Dia itu sudah keras kepala, tidak mau mendengarkan perkataan warga, bahkan ibunya sendiri. Dia bahkan sudah merusak lingkungan. Ya juga sih, tapi saya nggak tahu ini perasaan saya atau bukan. Tiap kali saya lihat patung kayu ini rasanya sedih loh. Wajar sih kalau ngapung rasa sedih, tapi berkat patung ini tidak ada lagi orang yang pacaran di semak-semak. Iya, kamu bener.